Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagaimana dengan rutinitas Anda hari ini? Mudah-mudahan bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Petaka Batu Safir bagian kedua. Mbah Banu lalu menghampiri Eko yang sedang menahan rasa sakit pada jarinya. Ketika Mbah Banu memegang pergelangan tangannya, Eko memperlihatkan jari manisnya kepada lelaki tua itu. Aku sangat terkejut melihat jari manis Eko. Ada bekas lebam hitam mengelilingi jari manisnya. Lebam itu menyerupai ring dari sebuah cincin. Tinggal selangkah lagi, kamu bisa keluar dari perjanjian ini, kata Mbah Banu. Apalagi Mbah, bukannya saya sudah mendapatkan pengganti saya? Suara Eko terdengar masih menahan sakit. Pikirmu semudah itu melepaskan perjanjian dengan Jin? Kali ini suara Mbah Banu agak sedikit keras. Besok tepat tengah malam, dia akan datang dan mengambil haknya. Setelah itu, kamu baru bebas dari perjanjian ini. Eko hanya bisa menunduk, entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Dan untuk kamu, jangan pernah lepaskan cincin ini, apapun kondisinya. Cincin ini akan memberikan jalan yang mudah untuk semua keinginanmu, kata Mbah Banu sambil menatap ke arahku. Dan ingat, untuk pertama kali dia akan mengambil orang yang kamu cintai. Lalu setiap tanggal 1 bulan Suro, dia akan mengambil korban dari orang yang merasakan kebaikanmu. Karena dirasa sudah aman, maka kami pun pamit kepada Mbah Banu dan istrinya. Eko langsung menghidupkan mobil dan langsung melaju di atas jalan bebatuan ini. Jalan ini membelah perkebunan karet sejauh hampir 5 km. Mobil kami terus melaju tanpa ada percakapan sama sekali malam itu. Sesampainya di rumah Eko, kami langsung duduk di ruang tamu. Dan terlihat Milta berjalan dari arah dapur dengan mengenakan baju tidur dan membawakan beberapa gelas air untuk kami. Dari mana saja sih, Pak? Kok sampai malam begini? Tanya Milta. Oh, kami habis berkeliling. Aku habis ngajak Bayu jalan-jalan. Besok kan dia sudah balik ke Jakarta, kata Eko. Kok cepet amat sih? Apa tidak mau nginap lagi? Lirikan mata Milta genit menatapku. Aku merasakan cincin ini terasa hangat dan berpikir bahwa ini adalah salah satu reaksi dari kehebatan cincin ini. Melihat hal ini, Eko langsung menyuruh istrinya ke kamar. Wah, gawat Sob. Mending kamu balik aja malam ini. Bukannya ngusir, daripada ada apa-apa sama biniku. Kamu nginep aja di hotel. Besok pagi baru balik ke Jakarta, kata Eko. Ini, aku kasih uang buat nginep di hotel dan buat ongkos kamu balik, kata Eko sambil mengeluarkan sejumlah uang yang menurutku cukup untuk biaya hidup sebulan. Ya udah Sob, kamu atur aja baiknya. Aku beres-beres barang dulu ya, kataku sambil berjalan ke kamar atas untuk mengambil semua perlengkapanku. Setelah semua siap, aku berpamitan dengan Eko dan mengucapkan ribuan terima kasih untuk sesuatu yang saat itu aku anggap sangat membantu. Aku lalu diantar security Eko menggunakan mobil menuju hotel. Abang mau naik apa ke Jakartanya? Pesawat mungkin bang, kataku yang berpikir uang dari Eko sudah jauh dari cukup untuk ongkos pulang dan biaya hidup selama 1 bulan. Kalau gitu biar ku carikan hotel yang dekat-dekat dengan arah bandaranya. Nanti si abang ini tinggal naik betor saja dari hotel itu. Betor? Apa itu bang? Becak motor bang. Macam itulah. Dia menunjuk sebuah kendaraan motor dan di samping bagian belakangnya terdapat tempat tambahan yang dibuat sedemikian rupa agar penumpang bisa duduk di situ. Oh, unik juga ya bang. Makasih ya infonya. Oh iya bang, bisa cari agen pesawat dulu yang buka 24 jam. Oh, siap bang, ada nanti di kota.
Ketika asik berbincang, mobil kami ternyata sudah berhenti di salah satu agen tiket pesawat. Aku lalu memesan tiket pesawat pagi dan membayar sejumlah uang kepada seorang agen di sana. "Jam 7.50 ya mas, ini tiketnya," kata pria itu. Setelah selesai, kami melanjutkan perjalanan ke sebuah hotel yang berada di pinggir jalan, tidak jauh dari tempatku memesan tiket tadi. Agak ramai tempatnya, dan terdapat sebuah minimarket kecil di samping hotel tersebut. Aku lalu mengucapkan terima kasih kepada security yang baru saja mengantarkanku, dan tidak lupa memberikan uang rokok untuknya. "Ah, apa ini bang? Tak usah lah," katanya sambil mengambil uang dari tanganku. "Tidak apa bang, anggap saja ucapan terima kasih saya." Setelah security itu pergi, aku lalu masuk ke dalam hotel dan langsung memesan kamar kepada resepsionis. "Semuanya 300.000. Bisa pinjam KTP-nya sebentar?" kata resepsionis cantik itu sambil tersenyum kepada aku. Aku lalu memberikan sejumlah uang dan KTP kepada wanita ini, dan wanita itu langsung mencatat namaku di dalam buku besar miliknya. Setelah proses pemesanan kamar selesai, wanita itu berdiri sambil membawa sebuah kunci kamar hotel. "Mari saya antar," kata wanita itu yang kembali menebar senyum ke arahku. "Loh, room boy-nya tidak ada mbak?" tanya aku. Agak sibuk kayaknya," jawabnya cuek sambil terus berjalan menaiki tangga. Aku terus mengikutinya dari belakang. Terlihat bokong wanita itu meleak-leok nakal di depanku. Astaga. Aku berusaha untuk fokus pada setiap langkahku menaiki tangga ini. Lantai 3 dan kamarku ada paling ujung di antara beberapa kamar di lantai ini. Wanita itu masuk dan menyalakan lampu serta penyejuk ruangan. "Kalau butuh apa-apa, masnya bisa nelpon ke bawah ya. Nomornya ada di atas meja dekat telepon," kata wanita itu yang kembali memberikan senyuman ke arahku. Setelah wanita itu pergi, aku langsung menutup pintu dan mengganti pakaian. Teringat kembali wajah istri dan anakku. Aku akan membawakan kebahagiaan untuk keluarga kita, sayang. Tunggu saja. Aku pun terlelap dan aku bermimpi sangat aneh malam itu. Aku melihat sebuah kolam yang airnya berwarna merah. Di dalam kolam itu terlihat beberapa ikan berwarna kuning keemasan yang meloncat-loncat, seperti ingin keluar dari dalam kolam itu. Aku lalu menangkap seekor ikan, dan seketika ikan itu berubah menjadi busuk dan tinggal tulang belulang. Lalu aku menangis, seolah habis kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Keesokan harinya, setelah meminum kopi yang kupesan di resto hotel ini, aku bersiap untuk ke bandara. Saat itu waktu masih menunjukkan pukul 6 pagi dan sudah ada beberapa betor yang mangkal di seberang hotel ini. Aku lalu memakai jasa salah satu betor di sana dan kami pun berangkat ke bandara. Tunggu saja sayang, sebentar lagi aku akan sampai ke rumah dan kita akan hidup bahagia. Singkat cerita, sampailah pesawatku di Jakarta. Setelah mengambil tas ranselku pada pengambilan bagasi penumpang, aku pun keluar dan langsung memesan taksi. Entah kenapa hatiku sangat bahagia sekali setelah melewati pengalaman-pengalaman aneh selama berada di Sumatera. Kini aku seperti akan memulai kehidupan baru yang aku yakin akan jauh lebih bahagia. Di tengah perjalanan, aku menyempatkan mampir di toko mainan, membeli mainan-mainan yang agak bagus untuk anak kesayanganku di rumah. Waktu masih menunjukkan jam 11:30. Jadi aku rasa masih ada waktu untuk mampir sebentar membeli oleh-oleh untuknya. Mobil kami melanjutkan perjalanan kembali, dan tak berapa lama tibalah aku di depan gang rumahku. Setelah membayar taksi, aku melangkah penuh kebahagiaan, membayangkan anak dan istriku yang melihat aku pulang, membawa uang dan mainan untuk anakku. Di depan gang terdapat bendera kuning, dan sempat berpikir siapa yang meninggal. Aku teringat oleh perkataan Mbah Banu, bahwa orang yang kita sayang akan diambil terlebih dahulu oleh jin penunggu cincin ini. Astaga.
Aku langsung berlari ke rumahku, dan nampak rumahku sudah dipenuhi oleh beberapa warga. Firasatku sudah tidak enak. Aku langsung menuju ke dalam rumah, dan nampak sosok anak kecil yang sudah terbujur kaku dan tengah dikafani. Rama! Air mataku seketika jatuh tak tertahankan. Ya, dialah Rama, anak kesayanganku yang telah meninggalkanku untuk selama-lamanya. Sedih, hancur, menyesal, marah, entah apa lagi yang aku rasakan saat itu. Aku hanya bisa pasrah sambil terus menangis dan memeluk tubuh anakku tercinta. Sudah 1 minggu berlalu semenjak meninggalnya putra kesayanganku. Hati ini seperti hancur. Setiap detik aku selalu mencoba untuk menerima resiko dari jalan yang aku tempuh. Dan hari ini aku harus mendapatkan juga hakku dari perjanjian antara aku dan makhluk itu. Hari Minggu ini aku berencana pergi ke Pak Nur. Dia adalah investor bisnisku dulu ketika aku mendirikan usaha event organizer, dengan keyakinan bahwa batu ini akan membantuku membujuk hatinya yang sempat membeku karena kesalahanku waktu itu. Mau kemana, Pak? Tanya istriku. Ke rumah Pak Nur, mah, kataku sambil menghidupkan sepeda motor yang aku pinjam dari tetangga. Memang dia masih percaya sama kamu, Pak? Kita nggak akan pernah tahu kan kalau belum coba, kataku yang langsung pergi setelah mencium kening istriku. Rumah Pak Nur ini sebenarnya tidak seberapa jauh, namun karena jalan yang aku lewati hari ini banyak jalan yang buka tutup. Akhirnya aku tiba di rumahnya setelah melalui perjalanan hampir 1 jam. Ketika sampai di pintu gerbang rumahnya, cincin di jariku terasa hangat. Aku pun semakin yakin untuk menemui bos muda ini. Aku butuh bantuanmu, kataku dalam hati sambil mengusap-usap cincin biru ini. Assalamualaikum, kataku kepada seorang tukang kebun yang berada di halaman rumah Pak Nur. Waalaikumsalam. Iya mas, ada apa? Kata lelaki itu. Mau ketemu Pak Nur. Saya Bayu, kawan lamanya. Oh baik, tunggu sebentar mas. Mari, silakan masuk, kata lelaki itu sambil mempersilahkan aku duduk di teras rumah itu. Kemudian dia masuk ke dalam rumah untuk memanggil Pak Nur. Setelah berapa lama, lelaki itu keluar dan di belakangnya nampak Pak Nur tersenyum kepada aku. Waduh, kemana saja Mas Bayu? Kemarin saya mau ke rumah Mas Bayu, kata Iwan, anak Mas Bayu habis meninggal ya. Jadi saya nggak jadi deh ke sana, kata Pak Nur. Iya Pak, Rama meninggal sekitar seminggu yang lalu. Tapi kemarin malam saya ketemu Iwan, dia tidak bilang apa-apa soal Pak Nur, kataku. Turut berduka ya mas, mungkin Iwan lupa sampaikan kali. Duduk dulu, kata pria itu yang kembali masuk ke dalam rumah. Lalu Pak Nur keluar sambil membawa sebuah brosur dan amplop coklat di tangannya. Jadi 2 bulan lagi perusahaan saya mau merayakan hari jadi, dan seluruh cabang akan diundang. Acaranya mau saya adakan di kantor pusat. Mas Bayu sudah pernah ke kantor saya kan? Tanya Pak Nur. Sudah Pak, kataku sambil memegang brosur yang tadi dibawa Pak Nur, dan ternyata adalah brosur wedding. Kalau itu kawan saya anaknya mau nikah mas. Semalam datang ke rumah. Anaknya sudah keliling tanya-tanya WO dan tertarik dengan paketan di situ, kata Pak Nur yang sesekali mengisap rokok kretek miliknya. Itu kan dia dapat harga 350 juta all in. Kira-kira Mas Bayu bisa buat konsep seperti itu tidak? Dan kalau bisa harganya di bawah itu, dia mau acaranya outdoor di kolam renang, kata Pak Nur. Untuk yang acara kantor saya sudah menyiapkan anggaran sekitar 800 juta. Nanti kurang lebihnya kita bisa bicarakan lagi. Saya rencana mau memanfaatkan lantai 1 dan 2, tapi saya mau ada tenda juga yang terpasang di halaman parkiran kantor. Semua full AC. Untuk rincian detailnya, besok Mas Bayu tinggal ambil ke kantor saja, kata Pak Nur. Oh, bisa Pak Nur. Saya akan memberikan layanan terbaik saya untuk acara Pak Nur,
kataku penuh semangat. Iya, saya percaya sama Mas Bayu. Soal kejadian kemarin, saya harap Mas Bayu tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali ya, kata Pak Nur mencoba mengingatkanku. Kemudian Pak Nur mendapat telepon yang aku rasa sangat penting saat itu. Ya sudah Mas Bayu, saya mau ada urusan. Besok Mas Bayu jangan lupa ke kantor saya ya. Iya Pak Nur, pasti, kataku sambil menganggukkan kepala. Nah, ini dipegang dulu saja. Nilainya kurang lebih ada sekitar 20 juta. Ini hanya sekedar tanda jadi saja. Besok sisanya Mas Bayu bisa ambil ke kantor saya, kata Pak Nur sambil memberikan amplop coklat yang berisi uang. Wah, terima kasih banyak Pak. Kemudian aku pamit dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah aku menceritakan semua ke istriku. Dan istriku tentu saja senang bukan main. Aku memberikan semua uang itu kepadanya untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayarkan beberapa hutang-hutang kami di warung. Aku teringat Eko dan segera menghubunginya. Sob, aku habis menerima kerjaan nih. Wah, gila bener ya nih cincin, kataku dengan perasaan senang. Oh, syukur deh, katanya singkat. Loh, kenapa kamu Sob? Sakit? Kataku agak bingung. Kamu ingat ucapan Mbah Banu nggak soal perjanjian terakhirku? Iya, kenapa? Besok malam setelah kamu cabut, persis seperti yang Mbah bilang, istriku kejang-kejang, Bay. Dan kamu tahu kan akhirnya gimana? Kata dia agak sedikit sedih. Innalillahi, astaga kok. Yang sabar aja ya. Nanti kalau kamu udah agak tenang, kamu bisa telepon aku. Kataku coba untuk memberikan waktu untuk Eko bisa tenang. Iya, Bay. Thanks ya. Jaga semua orang yang kamu sayang selama masih ada waktu, kata Eko sambil menutup teleponnya. Aku lalu memikirkan nasibku sekarang. Bagaimana nantinya hidupku? Bagaimana aku bisa hidup tanpa orang-orang yang aku sayang? Semenjak aku pegang event di acara Pak Nur, aku seperti terbang di atas angin. Banyak event-event besar yang sukses aku tangani, dan aku mulai membangun kerajaan bisnisku kembali. Kali ini harus lebih besar dari sebelumnya, tekadku. Beberapa bulan berikutnya, aku sudah mampu untuk menyewa kantor dan merekrut sejumlah karyawan. Dan beberapa bulan lagi, aku akan membeli rumah agak besar di kawasan Bekasi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tanpa terasa kalau bulan besok sudah saatnya makhluk itu menagih persembahan dariku. Aku mulai agak gelisah. Siapakah yang akan kukorbankan? Aku memiliki sebuah rencana agar nantinya tidak terlihat mencurigakan, dan kupanggil semua karyawanku untuk berkumpul di ruang meeting, termasuk security dan office boy. Hari ini saya akan mengumumkan sesuatu. Mulai saat ini, setiap 1 tahun sekali, saya akan memberikan hadiah kepada salah satu karyawan terbaik di kantor ini. Saya akan memberikan sebuah sepeda motor dan uang senilai 10 juta rupiah, kataku. Semua karyawanku bertepuk tangan dan terlihat wajah mereka nampak senang sekali. Dan untuk kali ini, setelah melalui pertimbangan secara matang, maka hadiah kali ini saya berikan untuk Mbak Wiwit, kataku. Menurutku, keputusan ini tepat karena Mbak Wiwit saat itu baru saja memiliki seorang anak yang baru berusia 5 bulan. Antara senang karena sudah mendapatkan target, di sisi lain aku pun kasihan dengan Wiwit dan anaknya saat itu. Tapi aku harus bagaimana lagi, inilah jalanku. Beberapa minggu kemudian, tibalah saat dimana makhluk itu mengambil korbannya. Malam itu aku agak gelisah dan merasakan cincin ini terasa hangat di jariku. Keesokan harinya, aku mendapatkan informasi dari security bahwa Mbak Wiwit tidak masuk karena anaknya meninggal semalam. Sudah setahun lebih aku menjalani hidup sebagai pelaku pesugihan, dan semua yang aku inginkan dapat aku lakukan. Uang, harta, semua telah aku miliki. Hampir setiap bulan aku dan istriku pergi liburan, hal yang tidak aku dapatkan ketika hidup susah.
pasca kebangkrutan usahaku dulu. Namun setelah beberapa lama, aku menjadi pribadi yang jauh berubah dari aku yang sebelumnya. Mudah tersinggung, marah, dan belakangan sering terjadi keributan-keributan antara aku dan istriku. Karena itulah aku jadi sering keluar malam. Awalnya hanya untuk menghilangkan penat, minum-minum, berpesta bersama teman-teman dan lain-lain. Hingga pada suatu malam, ketika aku hendak pulang dari salah satu diskotik di Jakarta, aku enggan untuk pulang melewati jalan tol, karena aku agak sedikit mabuk juga waktu itu. Pikirku jika memang nanti aku tidak kuat bawa mobil, aku bisa sewa hotel di perjalanan untuk istirahat. Aku melewati jalan di Harmoni dan mengambil arah Cempaka Putih untuk lanjut ke Pulau Gadung. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi dan kondisi jalan masih sepi saat itu. Ketika melewati sepanjang jalan di kawasan Pulau Gadung, tiba-tiba dari arah kanan, terlihat seorang laki-laki tua menyeberang jalan. Sedikit kaget, aku langsung menginjak pedal rem dan membuang arah mobilku ke sebelah kiri, hingga sedikit menabrak pembatas jalan. Karena marah, aku pun lantas membuka pintu mobilku dan hendak memarahi orang tua ini. Namun orang tua ini malah mendatangiku dan menatapku penuh rasa iba. Harta bisa dicari, namun kebahagiaan hanya ada di hati, kata orang tua itu sambil terus memandangiku. Seperti tersambar petir, tubuhku lalu bergetar. Kata-katanya seperti tepat menusuk jantungku. Orang tua itu lalu melanjutkan langkahnya, dan setelah agak tersadar dari lamunan, aku langsung memanggilnya. "Pak, mohon maaf Pak, tadi saya agak ngelamun bawa mobilnya," kataku. "Banyak-banyak istighfar, jangan sampai kosong hati kamu." "Oh iya Pak, maksud perkataan Bapak tadi apa ya?" "Yang mana?" "Oh, sudahlah. Tidak baik bicara di tengah jalan begini. Kalau kamu mau ngobrol dengan saya selalu ada di masjid itu," kata orang tua ini sambil menunjuk sebuah masjid yang hanya terlihat kubahnya saja dari posisiku saat itu. "Sudah, kamu harus cepat pulang. Kasihan keluargamu menunggu di rumah," kata dia sambil melanjutkan langkahnya, dan kali ini benar-benar meninggalkanku. Aku masuk kembali ke dalam mobil. Sebelum jalan aku lihat kembali orang tua ini. Dengan raut wajahnya yang bijaksana, terlihat sejuk sekali di mataku. Keesokan harinya, aku kembali memikirkan kejadian semalam. Ingin rasanya aku menemuinya lagi, orang tua yang misterius. Siapa dia? Aku lalu memandangi cincin yang menempel di jariku, dan mengingat bahwa aku telah jauh menyimpang dari jalan Tuhanku. Aku memang memiliki segalanya sekarang, namun tetap saja hati ini masih terasa kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang dari kehidupanku, dan tanpa terasa air mataku menetes. Dan hati ini ingin sekali melakukan kewajibanku sebagai umat muslim, sholat. Aku memaksakan langkahku untuk mengambil air wudhu. Sesampainya di kamar mandi, aku hidupkan keran air dan mulai membasuh kedua tanganku. Namun, tiba-tiba cincin ini terasa panas sekali di jariku. Sampai-sampai aku berteriak karena jariku seperti terbakar. Setelah agak reda, aku lalu melepaskan cincin ini dan kembali membasuh kedua tanganku. Dan kembali jariku merasakan panas yang luar biasa. Akhirnya aku mengurungkan niatku untuk sholat. Aku lalu teringat orang tua itu dan memutuskan untuk bertemu dengannya. Berharap akan ada solusi dari masalah yang tengah aku hadapi ini. Aku mengambil kunci mobilku dan berjalan menuju garasi. Tanpa pikir panjang, aku pun pergi ke tempat pertemuanku dengan orang tua semalam. Hari ini jalan agak lengang. Mungkin karena hari Minggu, jadi jalan agak lancar. Karena biasanya rute yang aku tempuh ini sangat macet di hari-hari biasa. Sesampainya aku di jalan semalam, aku melihat sebuah kubah masjid dan mengikuti jalan yang menuju ke arah masjid itu berada. Setelah sampai di parkiran masjid, aku lalu turun dan nampak orang tua itu sedang duduk berbincang-bincang dengan beberapa orang di teras masjid. Dia lalu tersenyum kepadaku. Nampak wajahnya yang penuh karisma menyambut kedatanganku. Gusti Allah punya rencana baik,
Dia bisa membolak-balikan hati manusia, dan dia juga yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Mari sini duduk, kata orang tua itu sambil memberikan ruang untukku. Setelah bersalaman kepada beberapa orang yang ada di situ, aku pun duduk berhadapan dengan orang tua ini. Kamu udah zuhur belum? Tanya orang tua ini. Belum, Pak. Nah, sholat dulu sana. Oh ya, sebelum wudhu cincinnya sini, biar bapak yang pegang, agar lebih afdol. Hehehe. Agak ragu awalnya untuk kembali mengambil air wudhu, mengingat kejadian di rumahku tadi. Terlebih harus memberikan cincin ini ke dia. Sudah, tidak apa-apa. Sholat taubat dulu kalau merasa punya salah ke Gusti Allah ya. Akhirnya dengan agak berat, aku menyerahkan cincin ini ke dia. Wih, bagus bener cincinnya, Pak. Mahal pasti nih ya? Tanya salah seorang kepada orang tua itu. Bagus hanya tampilan luarnya saja, dalamnya kan kita tidak tahu, kata orang tua ini sambil melirik ke arahku. Aku lalu berjalan ke tempat wudhu dan kembali menghidupkan keran air. Perlahan-lahan aku basuh kedua tanganku, dan anehnya, kali ini sudah tidak terasa panas lagi. Aku lanjutkan membasuh wajahku, dan tanpa terasa air mataku jatuh bersama tetesan air wudhu. Nah, sahabat sejuta kisah, cerita ini masih ada satu part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu bagian ketiga atau bagian terakhir. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.